jiwanya udah di level 21 gitu. Terus dia mau naik lagi ke atas, kan nanti ada macam-macam, bisa tetap di situ atau turun. Nah itu yang nentuin siapa Mas Bro? Yang nentuin jiwanya sendiri atau turun atau bagaimana? Ini kalkulasi matematika semesta. Jadi bukan ada hakim yang nanti menentukan begini begitu. Bukan. Jadi pokoknya kalau kita memberi input data begini, hasilnya begitu outputnya. Inputnya itu apa? Iya, hukum sebab akibat kualitas jiwa kita. Makanya nggak bisa sogok-sogokan. Terus kalau yang reinkarnasi itu tadi kan Mas Bro bilang ada reinkarnasi gitu. Itu ada waktunya nggak sih? Oh, beda-beda. Enggak. Ada yang cepat, ada yang lama. Itu sebab akibat juga? Bukan sebab akibat. Semuanya sebab akibat. Soal penderitaan orang di dimensi bawah juga hukum sebab akibat. Bukan karena ada yang menentukan dengan sentimen tertentu, nggak ada. Contoh begini ya. Ini saya lagi cita-cita yang luar negerian gitu ya. Suatu saat itu saya lagi meditasi di satu gereja tua di Roma, namanya Basilika San Paolo. Nah, di situ tuh banyak sekali patung sahabat sebutnya Yesus. Nah, ada satu patung ya, yang itu merepresentasikan satu tokoh tertentu. Dalam meditasi itu, tiba-tiba saya disingkapkan kenyataan, ini loh yang bermasalah itu. Ini loh sang pengkhianat itu, bukan Yudas Iskariot. Ya. Dan itu saya bisa menjangkau keberadaan jiwanya sedang menderita selama berarti 2000 tahun. Nggak ada yang bantuin tuh ya? Yang nggak ada selama ini. Nah, akhirnya ya dibantuin pada titik itu sehingga dia bisa lepas dari penderitaan selama 2000 tahun. Gitu ya. Ya pokoknya ada yang bantu. Gitu. Ada yang membantu kan itu jatahnya masing-masing. Nanti yang berjatah yang bantu. Ya gitu. Nah, ini kan kalau bagi sebagian besar orang kan dunia yang tak terjangkau. Karena kan ini metafisika, nggak bisa dibuktikan secara empirik. Buktinya apa? Ada fotonya enggak? Ya nggak bisa lah, masa gitu difoto. Atau enggak surat keterangannya? Nggak bisa lah. Emangnya apa? Terakhir ini, pertanyaan terakhir tentang orang. Saya pernah baca, nah kan kalau kita ini banyak karma baik ya dengan alam, misalnya kita vegetarian, terus kita suka feeding katakan stray, doggy, cat, pokoknya dengan inilah, dengan alam kita itu bisa membantu kita untuk naik yang lebih. Apakah benar demikian? Gini ya, kita perlu betul-betul mendefinisikan apa yang disebut sebagai kebajikan sejati dan kejahatan sejati. Karena di wilayah ini kan juga banyak konsep, belum tentu kebenaran. Apakah menjadi vegetarian itu selalu mendatangkan karma baik? Apakah dengan kita makan daging, makan sate, kambing segala macam kemudian kita dapat karma buruk? Ya enggak juga lah. Bagaimana logika enggaknya? Ya ini bicara logika dulu. Sebelum kita nanti bicara metafisiknya. Orang yang vegetarian gimana nasibnya, yang makan daging gimana nasibnya. Alasan kenapa orang itu lebih mengutamakan dan menganggap baik yang vegetarian, karena yang vegetarian tidak membunuh. Ya kan? Logikanya itu, dalilnya itu. Pertanyaannya, benarkah kalau kita makan tumbuhan, kita tidak membunuh? Ada jiwanya. Ya nggak mungkin, itu juga bagian dari jiwa yang sedang berevolusi. Nah kalau Anda ya, ini loh, Anda ngecek rumput, ngecek pohon itu jiwanya beda-beda. Itu punya kesadaran masing-masing. Jadi kalau kita makan mereka, ya berarti kita sama aja membunuh pohonnya. Belum lagi kalau Anda misalnya masak kangkung, masak kubis, ada nggak mikroorganisme di sana? Digodok, pada mati kagak?
Bedanya kita tidak merasa membunuh karena kagak konangan, jerit-jeritnya nggak konangan. Kalau makan sate kambing kan kita bisa membayangkan ketika disembelih. Itu aja. Jadi kalau soal membunuh, ya pasti. Kalau nggak mau membunuh, nggak usah hidup. Hidup Anda ini bisa berlangsung gara-gara kematian makhluk yang lain. Tanpa ada yang berkorban untuk kehidupan Anda nggak akan hidup. Maka berterima kasih pada mereka. Makanya sebetulnya bukan kita tidak boleh membunuh, ya. Kita memang ada dalam mata rantai makanan yang di atas, kan? Sehingga kita makan buah, makan kangkung, makan sapi segala macam. Yang penting tidak ada keserakahan saja. Yang kedua, badan kita juga punya kecerdasan sendiri. Ada yang cocok makan ini, ada yang cocok makan ini, ada yang cocok makan macam-macam. Ikutin itu, jangan maksa. Ya, kalau di sini bilang sini, udah jangan makan udang, jangan. Itu. Kalau di sini bilang jangan makan kangkung, jangan makan, walaupun itu vegetarian kan? Gitu loh, bisa dimengerti ya. Nah, tetapi soal kemudian orang itu berbuat karma baik, jelas itu nanti akan berbuah di kehidupan sekarang. Misalnya orang masuk situs reinkarnasi karena terpaksa, belum bisa masuk ke alam atas. Tapi kalau dia banyak karma baik gitu ya, yang karma baik nyata, misalnya bantuin orang, nggak misuh-misuh orang, nggak menggosip kan bagus. Tapi belum tercerahkan, itu pasti lahir kembali itu mulia hidupnya. Bisa jadi anak presiden, bisa jadi anak konglomerat, itu kayak begitu. Soal lagi udah jadi anak presiden konglomerat, jadi bajingan lagi, ya maksudnya nanti kehidupan berikutnya. Itu hukum alam kan, adil gitu. Nah gini, apakah melepas binatang itu pasti berbuah kebajikan? Belum tentu. Binatang yang biasa dipelihara dilepas ini kagak bisa makan kalau dia nggak terlatih. Orang kalau konservasi orang hutan mau dilepas lagi ke alamnya itu dilatih dulu, nggak sembarangan. Begitu dilempar gitu doang mati lah. Bingung dia. Ya, jadi jangan terlalu menjelaskan simplistik begitu, nggak bisa gitu ya. Ya bisa juga kan sekarang ada yang suka melepas burung gitu ya, beli di pasar, dilepas, ditangkap lagi, dia nggak bisa cari makan, ya itu biasa gitu ya. Jadi ya yang lebih cerdas lah. Oke, ya kita masuk dulu ya.